Baik pemirsa, masih tetap saya Herawati akan menemani Anda pemirsa dan mungkin pemirsa bertanya-tanya nih, kenapa bisa ada Bapak berseragam TNI ini ada duduk di tengah-tengah kita pemirsa. Beliau adalah seorang anggota TNI, khususnya Angkatan Darat, yang memiliki peran aktif juga dalam penanganan bencana alam ini pemirsa. Baik, saya akan mengenalkan narasumber saya satu ini yaitu eh, Bapak Pasi Opya Pak ya dari Kodim 1701 Jayapura, Mayor Infanteri Iwan Dwi Prihartono. Iya. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Makasih banyak sudah bergabung dengan kami di sini untuk berdialog langsung kepada pemirsa. Baik, pemirsa, saya akan ke Bapak Sumartono Bapak. Inilah jantung dari penanganan bencana alam ini pemirsa. Baik, Bapak, badannya Bapak sendiri di tanggal 16 kelak ini ada program-program apa sih Pak yang akan dilakukan rencananya? Baiklah, terima kasih para pemirsa yang berada di mana saja. Bahwa program yang telah diprogreskan dari BNPB maupun pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bahwa sebelum terjadi bencana dan sesudah terjadinya bencana, memang sebelum terjadinya bencana itu kita selalu mengadakan pelatihan-pelatihan di masyarakat, di mana tempat terjadi bencana banjir bandang yang besar pada tanggal 16 Maret 2019 itu selain di Kemiri ada juga di Kampung Yongsu Desoyo yaitu distrik Tapenerara, di mana yang paling terbanyak korban itu di Kampung Kemiri di Sentani kota ini, tapi di distrik Tapenerara Kampung Yongsu Desoyo itu tidak ada korban karena sebelum bencana itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura itu telah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat yang di sana. Kita belajari tentang cara gimana mengevakuasi kalau ada terjadi banjir atau tanah longsor di sana. Jadi masyarakat memang itu hukumnya wajib untuk mengetahui di mana pelatihan-pelatihan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jayapura. Kita kasih belajar dan mereka gimana cara-cara untuk menyelamatkan diri, evakuasi mandiri. Jadi mereka waktu pada saat terjadi tanggal 16 Maret itu 2019, puji Tuhan, dan di sana itu masyarakat terselamatkan semua. Jadi memang sudah kita kasih ajar cara evakuasinya kemana kalau ada terjadi bencana tanah longsor, bagaimana cara evakuasi mandiri, menyelamatkan diri sendiri. Jadi memang di sana relawan-relawan penanggulangan bencana itu memang kita latih dengan masyarakat. Sudah berapa lama program itu dilakukan? Sudah mau ke 5 tahun. 5 tahun, jadi bukan di situ saja, di kampung-kampung lain. Sampai sekarang itu sudah ada 16 kampung di Kabupaten Jayapura. Oke Pak. Bapak sejauh mana koordinasi antara daerah dengan pusat Pak? Kalau koordinasi Kabupaten Jayapura dengan provinsi maupun dengan pusat oleh BNPB itu memang berjalan baik memang selama ini, apalagi dengan adanya kejadian tanggal 16 Maret 2019 itu kita sudah melakukan koordinasi seluruh stakeholder yang ada di kementerian maupun provinsi maupun BNPB. Kita sudah lakukan semua dan sampai sekarang itu memang masih kita lakukan koordinasi secara kontinu terus melakukan apa yang itu dari kita ke provinsi maupun BNPB dan dinas-dinas terkait yang lainnya untuk mengajukan atau melakukan program-program yang sudah
canangkan di dalam program nasional penanggulangan bencana. Baik, Pak. Baik, pemirsa, saya akan mungkin menuju ke Pak Siopaya, Pak Iwan. Ya. Baik, Pak Iwan, bagaimana peran aktifnya dari pihak TNI sendiri untuk mendukung pemerintah daerah pasca bencana ini, Pak? Silahkan. Baik Mbak, sedikit kami jelaskan bahwa Kodim 1701 Jayapura melaksanakan tugas pokok. Dalam hal ini operasi militer selain perang diantaranya adalah penanggulangan bencana. Nah, dalam peran aktif kami di sini memang dalam kondisi bencana, prosedur yang ada adalah pemerintah meminta bantuan kepada TNI. Tetapi untuk penanganan ini kita lebih memilih turun langsung karena berkaitan kepada prinsip-prinsip asas kemanusiaan dan mencegah ataupun meminimalisir sekecil mungkin adanya korban. Makanya selama ini kita selalu berperan aktif dan selama ini kita pun juga selalu melakukan latihan-latihan penanggulangan bencana seperti di tahun lalu. Korem menyelenggarakan dan kami sebagai pelaku. Nah, di samping itu juga kita mengundang instansi-instansi terkait seperti Kepala BPPBD kebetulan tahun lalu hadir Pak ya. Nah, dan itulah sebagai upaya-upaya kita dan khususnya di pasca bencana ini ada langkah-langkah yang sudah kita ambil terutama untuk rehabilitasi, terus bantuan-bantuan kepada saudara-saudara kita terutama yang di daerah-daerah yang sulit terjangkau. Nah, disitulah kita hadir melalui para babinsa, baik itu perbantuan bahan makanan, kemudian obat-obatan, dan khususnya kepada cagar alam kita. Saat itu Kodim sudah melakukan langkah penghijauan, menanam 1.000 pohon di wilayah cagar alam Siklop. Karena kami berpikir dan kami sebenarnya ingin mengajak juga masyarakat bahwa mari kita jaga Siklop. Manakala kita menjaga Siklop, pasti Siklop pun akan menjaga kita. Demikian, Mbak. Baik, sangat bagus sekali ya Pak Iwan. Dan selain itu Pak, banyak aksi-aksi heroik yang kita dapat lihat mungkin di pemirsa mungkin di rumah. Apakah anggota memang dituntut untuk menyiapkan diri masing-masing untuk menghadapi bencana-bencana seperti ini? Apakah mungkin ada pelatihan khusus atau seperti apa Pak? Silakan. Oke, baik Mbak. Seperti yang saya tadi sampaikan bahwa kita setiap tahun rutin melakukan kegiatan latihan dan di samping itu Komandan Kodim sudah memerintahkan kepada kami selaku perwira seksi operasi untuk membentuk satuan penanganan bencana minimal di tingkat-tingkat koramil itu kami bentuk 1 regu sehingga apabila terjadi bencana yang sifatnya tiba-tiba minimal disitulah sebagai langkah antisipatif kami melalui ini. Dan selama ini pun juga kami selalu memantau setiap perkembangan situasi seperti sehabis terjadinya hujan lebat, komandan pasti memerintahkan ataupun memerintahkan para unsur satuan bawah yaitu para dan ramil melaporkan apakah di wilayah tersebut mengalami dampak atau tidak. Nah, itu sebagai langkah-langkah kita sehingga disitulah dengan program latihan rutin kemudian pembentukan satuan tanggap darurat bencana, ya itulah yang menjadi bisanya kita tampil di depan. Nah, itu demikian Mbak. Baik, Bapak mungkin saya akan ke Bapak Edward, Bapak ya. Pak Edward, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit bagaimana sih pemetaan cagar alam ini seperti apa Pak? Ya. Bisa diceritakan sedikit kepada pemirsa mungkin, silakan. Ya, baik Mbak Hera, terima kasih kesempatan yang berbahagia ini. Para pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan, banyak orang awam bingung ketika kita bicara pegunungan Siklop, maka di situ ada cagar alam. Seperti tadi Pak Siop sampaikan, ada cagar alam dan ada penyangga. Penyangga cagar alam ini
bisa dalam bentuk hutan lindung, bisa hutan konservasi, bisa juga dalam bentuk area pengguna lain atau non kawasan hutan. Itu menjadi hal yang penting, sehingga ketika baru terjadi bencana kan ada galian-galian yang di pinggir itu waktu Pak Doni, kepala BNPB bilang sama itu, kenapa kau tidak tangkap? Itu di luar cagar alam, Bapak. Saya bilang, artinya ini perlu kita edukasi ke publik bahwa itu di luar cagar alam. Termasuk yang tadi juga, kalau di dalam cagar alam, itu yang tadi saya tunjukkan peta ke Mbak Hera itu yang warna ungu, itu gambaran umum. Tetapi sebenarnya cukup jauh, dari tempat ini juga cukup jauh. Ada beberapa tempat yang agak dekat, ada yang jauh. Sehingga memang penanganannya gitu. Berdasarkan Undang-Undang 41 tahun 99, kawasan hutan itu kan dibagi 3, Mbak. Saya pikirin kesempatan juga supaya samakan persepsi. Berulang-ulang kami sampaikan, ada namanya hutan konservasi, ada hutan lindung, ada hutan produksi. Nah, hutan konservasi ini sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah pun ini masih ditangani pusat. Itulah kami hadir di situ. Sedangkan hutan lindung dan hutan produksi itu penanganannya, pemangkuannya oleh pemerintah daerah. Dan sejak Undang-Undang 23 ya, Pak Sumartono, kewenangan itu tadinya di kabupaten ditarik ke provinsi, sehingga yang ada Dinas Kehutanan Provinsi, tidak ada lagi Dinas Kehutanan di kabupaten. Nah, sehingga di dalam pemangkuan kawasan itu dibagi berdasarkan ada namanya kawasan kesatuan pemangkuan hutan. Ada hutan lindung, ada hutan produksi gitu. Itu yang ditangani oleh daerah. Itu nanti mungkin melalui kepala dinas kita bisa cerita lain. Tapi yang ingin kami sampaikan bahwa ketika kita bicara Gunung Siklop, maka kita akan berbicara tentang cagar alam dan penyangganya. Penyangga tadi yang saya sampaikan tadi terbagi dalam berbagai macam pembagian. Ini kita bicara dengan tata ruang ya sebenarnya. Sehingga yang perlu kita jaga dan lestarikan, tidak boleh ada kerusakan sedikit pun sebenarnya di dalam cagar alam ini yang utama sekali. Karena kalau gradasi dari kawasan hutan tadi, cagar alam ini sangat-sangat strict, sehingga harus kita lindungi dan kita selamatkan. Jadi itu yang ingin kami sampaikan, dan sesungguhnya kenapa tadi beliau sampaikan selain memang masyarakat sudah dilatih untuk mitigasi bencana tadi, untuk untuk bisa evakuasi mandiri segala macam yang tadi dilatih itu, tetapi juga memang kalau di sebelah utara kawasan ini masih penyangganya ini masih hutan lindung, hutan produksi, masih cukup banyak bemper, tetapi juga masyarakatnya pun sudah terlatih gitu. Dan masyarakat itu juga masyarakat mitra Poloh yang bagian juga mitra kami yang selalu patroli untuk melakukan pemantauan di dalam kawasan gitu. Baik, Pak Edward, mungkin ada sepatah kata, mungkin pesan mungkin buat masyarakat. Iya, jadi terima kasih Mbak Hera. Jadi bersamaan dengan 16 Maret. 16 Maret itu adalah Hari Bakti Rimbawan, hari ulang tahun lahirnya Kementerian Kehutanan sebenarnya, 37 tahun yang lalu. Tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya kami merayakan Hari Bakti Rimbawan ini melalui berbagai kegiatan, aksi sosial juga tetap, kemudian juga dalam lomba-lomba dan pertandingan memeriahkan itu sebagai hari lahirnya Kementerian Kehutanan. Tetapi tahun ini kami bergabung. Jadi perayaan Hari Bakti Rimbawan kami bergabung dengan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, sekaligus merayakan mengenang peristiwa 1 tahun terjadinya banjir bandang di Sentani. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat, artinya kita mengenang ini bukan mau membuka luka lama. Tadi makanya di awal saya mohon maaf dan saya berdoa supaya keluarga korban diberikan kekuatan gitu. Tetapi maksudnya seperti tadi Pak Bupati juga sampaikan, ini untuk merefleksi diri kita bersama-sama dan kami mensinergikan itu. Dan dalam perayaan Hari Bakti Rimbawan ke-37 ini kami melakukan beberapa aksi. Ini juga saya himbau masyarakat. Kemarin kami melakukan aksi bersih sampah plastik. Kami mengumpulkan lebih dari 4 meter kubik, hanya 2 kilometer, mulai dari kantor Bupati itu sampai ke Doyo.
Kemarin ada sekitar 600 orang pegawai kehutanan baik di Dinas Kehutanan Provinsi dan juga UPT Kehutanan dari KSDA, BPDAS, yang lain kami bersama-sama. Kemudian juga nanti pada tanggal 16 itu pagi kami akan upacara bersama merayakan Hari Bakti Rimbawan. Di situ nanti akan ada kegiatan donor darah juga sebagai bakti sosial, tetapi juga setelah itu nanti kita akan melakukan kick off untuk rehabilitasi siklop yang akan dilakukan untuk 3 tahun ke depan ya, seluas 1.500 hektar. Jadi dan itu nanti akan dirangkaikan dengan kegiatan yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari pemerintah kabupaten dan kita bersinergi tahun ini. Kalau tahun lalu kami upacara di kantor gubernur, tahun-tahun sebelumnya di provinsi, tapi ini khusus Sekarang di sini, Pak, kita satukan ini dan kami tidak melakukan perayaan dalam pesta pora, tapi kami justru merefleksikan diri atas peristiwa ini. Ayo kita bersama-sama masyarakat kita peduli. Ada sisi lain satu mungkin saya mohon waktu saya sampaikan bahwa ketika kemarau penyangga cagar alam Pegunungan Siklop terbakar. Ini mohon kepada masyarakat. Tim kami ini kemarin di depan Rindam itu, saya turun sampai jam 12 malam, Mbak. Saya turun untuk memastikan bahwa ini api sudah dikendalikan gitu. Saya hadir di situ bersama-sama dengan tim kami, tim rescue Sakawana Bakti namanya. Itu yang selalu sangat heroik. Saya bilang sangat heroik, mereka itu begitu semangatnya untuk bisa menjaga dan ketika mereka memadamkan itu ada justru masyarakat yang di sekitar situ menonton saja gitu. Itu yang himbauan saya, mari ayo kita bersama-sama. Ketika kemarau ketika ada kebakaran kita padam bersama, ketika hujan bagaimana kita bisa mengendalikan aliran supaya dia mengikuti jalur yang Tuhan sudah ciptakan gitu. Jangan kita justru menghalangi jalur yang Tuhan sudah ciptakan itu, biar dia mengalir sesuai jalur. Saya kira itu. Ya, terima baik, kasih. Pak. Makasih banyak, Pak. Untuk Pak Sumartono, mungkin satu pertanyaan pemirsa dari saya agak ini sedikit pemirsa. Baik, Pak Sumartono, kalau bicara dengan bencana alam, Pak Warsono, ini ada upaya mitigasi nggak yang dilakukan? Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Iya, tadi itu sebenarnya yang kita memberikan pembelajaran ke masyarakat itu namanya mitigasi. Oh, selain itu. Iya, mitigasi bencana. Jadi kita bentuk di kampung-kampung itu yang namanya kampung siaga bencana. Jadi kampung siaga bencana itu kita memfasilitasikan supaya masyarakat kampung itu sudah siap untuk menghadapi bencana yang terjadi. Namanya itu, yang pelatihan-pelatihan itu namanya masuk dalam mitigasi bencana. Oh, selain itu Pak, ada yang lain lagi nggak? Mitigasi bencana selain itu kampung siaga bencana ada, memberikan pemahaman, sosialisasi tentang bencana, terus ada mensosialisasikan di sekolah aman bencana, di SD, di SMP, di SMA, kita melakukan itu namanya sekolah aman bencana. Jadi kita sekolah memberikan aman bencana. Itu berapa sekolah Pak di? Udah puluhan sekolah ini, karena programnya baru 2 tahun yang kemarin. Jadi ini program. Tapi fokus bencana kemarin itu yang terbanyak korban itu adalah Kemiri. Apakah di Kemiri juga ada salah satu atau gimana? Ya, salah satu, tapi kan belum masuk sampai di dalam itu, baru yang di kota itu, yang di kota dekat bandara itu, dong. Jadi sekolah aman bencana belum semua, yang di kota itu belum semua. Jadi program itu emang baru. Jadi memang itu kita mitigasi bencana itu salah satunya itu sekolah aman bencana. Oh, gitu. Kemudian berapa program Pak masuk di dalamnya itu Pak? Kalau programnya itu setiap tahun ya paling, kalau dari BNPB atau BPBD paling dua kegiatan per tahun. Makanya saya kesempatan ini mengimbau kepada stakeholder yang terkait, mungkin pemerintah daerah, baik provinsi maupun pusat itu lebih banyak kita untuk melakukan mitigasi bencana itu. Kesiapsiagaan, kita harus siaga sebelum terjadinya bencana. Selalu diadakan selalu diadakan di tadi tuh
kegiatan kampung siaga bencana. Jadi masyarakat kita kasih pembelajaran supaya dia mengerti. Ya contohnya terbukti sekarang ada di Yongsudesoyo itu selamat semua. Selama 2 tahun itu Pak sudah berapa kampung yang sudah Itu ada menghasilkan? 16 kampung. Masih berapa kurang Pak? Dari 240-an kampung di Kabupaten Jayapura itu baru 16 sekitar dia 16 kampung. Jadi perlu mungkin program Dan itu perlu sekitar dibanyakin. Siklum semua itu Pak ya? Nah, itu Skala prioritas ya. kalau daerah pinggiran di segmen 2 ini tuh. Baik, mungkin Bapak bisa menghimbau kepada masyarakat untuk ikut menyukseskan programnya Bapak juga itu seperti apa, silakan Pak. Ya, kalau menghimbau kepada masyarakat ya dari pemerintah daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jayapura itu memberikan untuk masyarakat itu harus peran aktif dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Artinya pada saat-saat cuaca yang tidak baik yang sudah diinfokan dari BMKG itu masyarakat tuh harus selalu berhati-hati. Dan kalau ada pohon-pohon yang dekat rumah-rumah itu yang besar-besar agar dipotong, jangan dekat pohon, atau dekat rumah itu dipotong pohonnya supaya jangan dekat rumah. Nah, terus kemudian yang tinggal yang di daerah aliran sungai itu berhati-hati, jangan sampai nanti kalau ada air meluap apa begitu harus hati-hati. Terus daerah lereng-lereng bukit atau gunung itu harus berhati-hati, jangan pohon ditebang sembarangan. Terus kemudian di daerah pesisir pantai yang ada di daerah utara itu harus masyarakat nelayan itu berhati-hati untuk nelayan itu harus berhati-hati. Jadi harus betul-betul dihimbau, harus segala sesuatu harus itu dipersiapkan semua Pak. kalau dari BMKG info begitu terus berturut-turut tuh tiap bulan pasti ada. Baik. Walaupun keadaannya kemarau tetap di Kabupaten Jayapura itu pasti ada Baik. cuaca yang tidak baik. Baik Pak, baik Pak. Baik, untuk BPDAS sendiri Pak, tadi Bapak sempat menceritakan terkait penghijauan program yang 5 tahun ke depan, bahkan anggarannya apa segala macam Bapak sudah memaparkan tadi. Nah, kira-kira untuk mendukung programnya Bapak, warga masyarakat seperti apa sih Pak? Mungkin 1-2 kata silakan Pak. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami menghimbau agar rakyat ikut terlibat dalam kegiatan rehabilitasi, sebab pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Rakyat itu adalah mitra pemerintah untuk melakukan rehabilitasi, bukan saja Siklop, tapi seluruh tanah-tanah kosong, tanah-tanah lahan kritis, tanah-tanah yang tidak produktif. Mari kita menanam. Kami dari BPDAS Sahel Membramo sudah menyiapkan bibit dan itu gratis, tidak dipungut 1 sen biaya. Masyarakat silakan datang ke kantor kami di mana Pak Abepura, kantornya Pak? di Abepura, Oke. di depan kantor Telkomsel itu ya. Sorry, ini ya. Ya, di bekas kantor Kehutanan Kanwil dulu. Di ex Kanwil Kehutanan ya. Silakan datang di situ, maka kami akan melayani. Kalau masyarakat kecil bisa kami antar sampai ke tempatnya. Kalau Tapi bagaimana Pak? Tadi ada perkataannya Bapak bahwa kalau ada pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar area perumahan diharapkan ditebang. Nah, Bapak sendiri membagi-bagikan pohon seperti apa itu Pak penjelasannya? Mungkin begini, mungkin yang dimaksud Pak Kepala BNPB itu mungkin pohon-pohon yang sudah lapu, pohon besar yang sudah lapu, kita sudah dari akarnya sudah meletung, sudah miring. Nah, kalau pohon besar yang kira-kira mengancam mungkin dipapras, cukup dipapras cabang-cabangnya, sebab pohon itu juga mempunyai Dirapikan fungsi. Pak ya. Nah, Yang lapuk ya. Memiliki fungsi selain penghijauan juga dia meresap air mengatur, juga Pak ya. Betul. Saya pikir masyarakat Indonesia, masyarakat Papua sudah sangat menyadari bahwa sisi positif dari bencana kemarin adalah orang kemudian sadar bahwa betapa penting itu hutan.
hutan. Betapa penting itu rehabilitasi. Kalau kita tebang-tebang sembarang, apalagi di Siklop, ya peristiwa seperti itu kemungkinan terjadi lagi. Baik. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua supaya menjaga hutan. Semuanya kita menjaga Siklop, Siklop menjaga kita. Ya. Oh iya, pemirsa. Baik, selain itu mungkin pemirsa masih ada narasumber saya Pak Dwi. Mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat, buat masyarakat ini harus dukung kami pihak TNI, karena kami pihak TNI tidak bisa bekerja sendiri, tapi Anda juga bisa mendukung kami. Bagaimana mungkin kalimatnya, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak masyarakat bahwa bencana itu memang ada bencana alam maupun bencana akibat tindakan yang kita lakukan. Nah, ini saya mengajak kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kita sendiri. Ya, mari kita mulai dari kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan terkecil yang paling mudah adalah menjaga lingkungan bersih. Minimal saluran-saluran air tidak tersumbat. Karena apa? Bencana yang terjadi itu triggernya dari kita sendiri, pemicunya dari kita. Kita melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu kelestarian lingkungan, tentu akan berdampak pada kita. Oleh karena itu saya mengajak awali dari diri kita sendiri. Karena apa? Anggota-anggota kami Babinsa di lapangan tidak mungkin bisa bertindak ataupun melaksanakan tugas dengan baik tanpa ada peran aktif dari masyarakat sekitar. Demikian saya rasa, Mbak. Oke Pak. Baik pemirsa, tidak terasa 1 jam kita sudah lewati pemirsa dalam dialog para kita ini, dan kebetulan tema kali ini sangat menarik pemirsa, karena untuk kita dan pemirsa, mungkin sebelum saya tutup pemirsa, mungkin ada sepatah kata mungkin dari Pak Kepala BPBD. Silahkan Bapak. Terima kasih. Saya hanya mau mengatakan bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Salam tangguh. Penanggulangan bencana urusan bersama. Salam tangguh. Baik, demikian pemirsa. Ada saya kutip kalimat ini pemirsa. Hargailah hidup kita dengan cara menjaga lingkungan sekitar kita, dan kita jaga hutan kita sendiri. Dan mungkin saya akan kutip kalimatnya Pak Ronald, yaitu kita jaga Siklop pasti akan menjaga kita. Sampai di sini saya akan menemani Anda di sesi yang lain, tema berbeda dan di jam yang sama di para kita di iNews Papua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Salam rimbawan tangguh. Papua bangkit untuk Indonesia.